Recording in progress. Di era digital didefinisikan sebagai 5A. Aware, appeal, ask, act, dan advocate. Nah, tapi waktu mereka perbaiki lagi menjadi versi yang Yes Gojek versi kamu, itu sampai view-nya sampai 20 jutaan. Jadi benar-benar tergantung dari konten yang kita keluarkan, apakah itu cocok dengan customer kita, dengan target segmen kita. Nanti ini akan berjalan terus. Nah, setelah kita kasih bobot prioritasnya, kita timbang di kolom sebelah kanan adalah account-account kita. Kolom Mochi, Mark Plus Online Community. Ingin berkontribusi dalam survei-survei online? Memiliki minat dan insight yang bisa dibagi dalam dunia bisnis dan marketing? Mau dapat hadiah uang tunai dan emas? Bahkan hadiah yang bisa kamu request sendiri? Kalau iya, kamu wajib banget follow Instagram @mochi_id. Di @mochi_id, kamu bisa isi survei secara online yang sedang berlangsung, sekaligus dapat kesempatan untuk memenangkan hadiah yang totalnya jutaan rupiah. Yuk follow @mochi_id.
seolah akan menghambat. Kamu menerjang, menerkam, melumpuhkan daya juang, merajam kehancuran, bermakna menyiksa, tanpa ampun menewaskan. Adakah di sini seberkas benda harapan? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Lelah jiwa raga melawan duka, resah dan bingung menyatu, menjemur membelah satu angkuh manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sambil petunjuk asaku merasuk. Manusia adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa kali ini harus takut? Berbunyi bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Berlalu, ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku dan hargaku, bersama kita pasti bisa berjaya. Menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, angkat hargamu, bersama kita pasti bisa berjaya. Satukan semangat, satukan kekuatan. Happy weekend Sobat MI, kembali lagi bersama saya Lola Almira dalam Markus Goes to Campus episode 83. Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Markus Goes to Campus akan memberikan inspirasi,
serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Yosanova Savitri, selaku Deputy CEO of Marketplace Inc. Halo, selamat pagi, Bu Nova. Selamat pagi, Lola. Oke, nanti kita akan berbincang bersama ya, Bu. Nah, Sobat MI, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang telah hadir bersama kita secara virtual pada hari ini. Ada Bapak Haji Ahmad Rizani, STMT, selaku Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Banjarmasin. Halo, selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Mbak, salam sehat Baik. semua. Salam sehat Bapak. Dan telah bergabung juga bersama kita Sobat MI, Profesor Dr. Insinyur Sulistiawati, MS, MM, MNIS, DTH, PhD, DAG, selaku Direktur Politeknik Internasional Bali. Selamat pagi, Prof. Sulis. Selamat pagi semua. Baik, Prof. Sulis, Pak Ahmad, dan Bu Nova, kita juga nanti akan berbincang bersama-sama ya. Nah, sebelum masuk ke segmen pertama, Sobat MI, mari kita saksikan terlebih dahulu highlight Marketplace Goes to Campus episode sebelumnya. Untuk mempertahankan bumi ini biar tidak cepat rusak, cepat kabur gitu ya. Kemudian era disrupsi ya, era disrupsi terkait dengan kontraksi ekonomi global, perang dagang yang antara Cina dengan Amerika, meningkatkan investasi secara eksponensial ya, tidak hanya linear, tapi eksponen. Itu adalah dengan membangun ekosistem internal dan eksternal, di mana ekosistemnya itu harus sehat, harus tumbuh dan berkembang, demikian juga untuk ekosistem eksternal ya, itu juga prinsipnya adalah tumbuh dan berkembang. Inovasi. Jadi inovasi ini bagaimana mengubah ide menjadi solusi. Oh, sudah punya ide baru, ide menarik, tetapi kan harus diwujudkan. Itulah proses innovation. Nah, Sobat MI, tahukah kalian bahwa The Wait is Over, di mana brand new book dari Profesor Philip Kotler, Pak Hermawan Kartajaya, dan juga Dr. Jeki Musri akan segera launching di tanggal 14 Maret 2023. Jangan lewatkan juga Marketplace Goes to Campus episode spesial di tanggal 1 April 2023, di mana akan ada pemaparan konsep langsung, entrepreneurial marketing, dan juga pengetahuan dunia bersama Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD, IPU Asian Eng, selaku LT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, kemudian juga dari Bapak Hermawan Kartajaya, selaku Founder and Chairman M-Corp, dan Dr. Jeki Musri, selaku CEO Marketplace Inc., yang akan live from studio di Kota Casablanca, dan kalian sudah bisa memulai pre-order bukunya sekarang juga pada informasi yang tertera di kolom chat. Nah, itu dia, jadi jangan lupa para Sobat MI untuk segera pre-order buku Entrepreneurial Marketing dan dapatkan insight-insight menarik dari buku tersebut. Baiklah, kita akan selanjutnya melanjutkan ke segmen selanjutnya, di mana Sobat MI memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing tinggi, menghasilkan penelitian yang mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia industri, dan juga masyarakat, menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta meningkatkan kinerja institusi melalui manajemen organisasi yang baik. Bagaimanakah strategi Bapak Haji Ahmad Rizani, STMT, selaku Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Banjarmasin? Saat lagi Pak Ahmad akan berbincang bersama Bu Nova untuk mengulas lebih dalam. Setelah yang satu ini tetap di Marketplace Goes to Campus. Politeknik Negeri Banjarmasin
adalah lembaga perguruan tinggi vokasi pertama yang ada di Kalimantan Selatan. Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin terletak di Banjarmasin dengan luas wilayah 37.530,52 km persegi dan populasi hampir 4,2 juta jiwa. Politeknik Negeri Banjarmasin memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan martabat anak bangsa melalui kontribusi pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta pembukaan akses pendidikan seluas-luasnya dengan menerima mahasiswa baru yang berasal dari semua kalangan, juga berdomisili tidak hanya di kota Banjarmasin saja, yang terkenal dengan julukan Kota Seribu Sungai, namun juga mahasiswa yang berada di area regional Kalimantan dan Indonesia umumnya. Politeknik Negeri Banjarmasin telah memiliki 5 jurusan, 6 program studi Diploma 4, dan 13 program studi Diploma 3. Jurusan Teknik Sipil dan Kebumian memiliki 5 program studi, yaitu D3 Prodi Teknik Sipil, D3 Prodi Teknik Pertambangan, D3 Prodi Teknik Geodesi, D4 Prodi Teknik Bangunan Rawa, D4 Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Jurusan Teknik Mesin memiliki 3 program studi, yaitu D3 Prodi Teknik Mesin, D3 Prodi Teknik Mesin Otomotif, D3 Prodi Alat Berat. Jurusan Teknik Elektro memiliki 5 program studi, yaitu D3 Prodi Teknik Listrik, D3 Prodi Teknik Elektronika, D3 Prodi Teknik Informatika, D4 Prodi Sistem Informasi Kota Cerdas, D4 Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Jurusan Akuntansi memiliki 3 program studi, yaitu D3 Prodi Akuntansi, D3 Prodi Komputerisasi Akuntansi, D4 Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Jurusan Administrasi Bisnis memiliki 3 program studi, yaitu D3 Prodi Administrasi Bisnis, D3 Prodi Manajemen Informatika, D4 Bisnis Digital. Baik, Sobat MI, dalam segmen kali ini kita akan langsung berbincang bersama Bapak Haji Ahmad Mizani, STMT, selaku Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Banjarmasin, yang akan dipimpin langsung oleh Bu Yosanova Safitri. Sobat MI juga apabila ada pertanyaan, dapat langsung mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Nah, Bu Nova, Pak Ahmad, the time is yours. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Ahmad. Apa kabar, Bapak? Selamat pagi Mbak Yosanova Safitri ya. Panggilannya gimana nih yang enak? Nova boleh Pak. Oke, Mbak Nova ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di MGTC ini yang ke-83 Pak episodenya. Jadi kita sudah sampai ke episode yang cukup panjang dan Bapak ya. Sudah, iya Bapak terima kasih sekali sudah hadir Pak untuk membagikan inspirasi kepada kurang lebih hampir 170 ya, nih sudah 170 audiens yang hadir pada pagi hari ini. Baik, Bapak, ada kita mulai dengan paparan dulu, mungkin nanti kita selingi dengan tanya jawab. Nanti bagi chat yang masuk kita akan kumpulkan di sesi Q&A di terakhir. Silakan Pak Ahmad. Baik, saya coba buka dulu ya. Sudah terlihat, Mbak? Ya, sudah jelas, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Makplus Institute yang memberikan kesempatan kepada kami, Politeknik Negeri Banjarmasin, Poliban, ya, dalam hal ini diberikan kesempatan untuk sedikit sharing berkenaan dengan
Gosto Kampus ini. Kami ingin menyapa juga nih rekan kami, Direktur Politeknik Internasional Bali, Ibu Prof. Dr. Anastasia Sulistyawati. Ya. Prof. Sulis, ya alhamdulillah bisa Ya, ketemu halo. walaupun ya. Kemudian kami juga ingin menyapa Bapak Ibu semua yang hadir bersama Makplus Gosto Kampus ini, dan juga adik-adik kita, para mahasiswa, para pejuang bangsa ini nantinya di ke depan untuk memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Baik, Bapak dan Ibu semua, serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, kami ingin sedikit memperkenalkan lingkungan kami dulu nih, Poliban, Politeknik Negeri Banjarmasin. Tadi di profil sudah ditayangkan, ya. Jadi karena ini kota 1000 sungai, jadi memiliki keragaman. Salah satunya adalah lokasinya. Lokasinya kalau melihat dari gambar slide ini, di belakang itu sungai, Mbak. Sungai. Oh. Ya, Sungai Barito. Ya. Jadi karena memang julukannya kota 1000 sungai, memang sebentar-sebentar jalan itu ada jembatan, sebentar ada jalan. Ya. Kami sedikit menyampaikan bahwa Poliban ini berdiri sejak tanggal 23 September 87. Jadi ini sudah masuk umur yang ke-36 tahun. Nah, jadi sedikit kami cerita tentang keberadaan Politeknik, karena ini Politeknik Negeri, bersama dengan saat ini sudah ada 44 Politeknik Negeri, ditambah 5 akademi komunitas yang ada di Indonesia. Nah, awal mulanya Politeknik Negeri Banjarmasin ini namanya Politeknik Universitas Lambung Mangkurat. Karena di tahun awal itu, di tahun 87 itu, kita bergabung, jadi pendirian Politeknik di Indonesia itu rintisannya dari universitas. Termasuk Politeknik ITB, Politeknik UI, sekarang berubah. Ya, sejak tahun 1997-98 itu sudah mandiri semua. Ya. Itu berkenaan dengan lokasi dan juga keberadaan Politeknik yang ada di Indonesia. Dan ini hampir di tahun-tahun awal, tahun-tahun 82, 87 itu Politeknik seperti itu ya, rintisan awal. Karena dia mensupport tenaga yang middle management. Hingga begitu. Nah, kesininya berkembang seiring perkembangan kebutuhan tenaga kerja terhadap dunia industri, dunia kerja. Nah, kami melihat, coba kita melihat secara Indonesia. Nah, kalau kita melihat kondisi Indonesia saat ini, apalagi dengan visi pendidikan Indonesia di 2035, membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Kata kuncinya adalah membangun rakyat Indonesia dengan pembelajaran seumur hidup, nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Ini adalah visi pendidikan Indonesia menuju Indonesia maju sampai dengan 2035. Ya. Tentunya untuk menyiapkan semua ini, kita membekali para pelajar kita, para mahasiswa kita. Yang pertama tentu nilai-nilai Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, beriman, dan berakhlak mulia. Di samping itu juga mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Ini adalah nilai-nilai budaya Indonesia kita. Dan berkebinekaan global, tapi tetap tunggal ika. Nah, kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terbesar. Lebih dari 17.500 pulau, sekitar 360 suku, ya, bahkan bahasa juga 700 lebih. Itu adalah potensi berbineka, tetapi kalau itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, itu akan berjuang cuma. Sehingga itu untuk itu kita perlu memberdayakan potensi-potensi besar kita itu. Ya. Nah, berkaca dari itu, ini apa yang telah menjadi kebijakan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi berkenaan dengan pengembangan. Ini kita lebih mengerucut, kalau tadi skala pendidikan Indonesia, sekarang pengembangan
di bidang vokasi. Ya. Nah, kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan itu ada 3 jenis, ada akademik, ada vokasi, ada profesi. Nah, tentunya ini memiliki perbedaan, tetapi tujuannya sama, untuk mencerdaskan sumber daya manusia Indonesia itu. Kita lebih fokus kepada pendidikan vokasi, dan pemerintah melalui Presiden kita, Pak Jokowi, di tahun periode awal beliau lebih mencondongkan kepada percepatan pembangunan instruktur. Nah, di periode kedua ini, beliau lebih kepada mengembangkan pembangunan SDM. Hal itu didukung juga oleh kebijakan-kebijakan oleh Kementerian Mendikbudristek kita, Mas Nadiem ya. Salah satunya adalah mengoptimalisasi keterlibatan dunia usaha, dunia industri dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi khususnya ya. Nah, saya sedikit bercerita tentang keterampilan abad di 21 ini. Di abad 21 ini tentu tidak hanya konvensional yang kita pelajari, mempelajari tentang pelajaran, tetapi juga adalah learning skill, di mana critical thinking, berpikir kritis, tentunya ini bisa mencari solusi yang terbaru, kemudian creativity, berpikir di luar kebiasaan, kemudian juga kolaborasi, ini juga menjadi hal yang penting, kolaborasi ya, bekerja sama dengan teamwork dan sebagainya. Communication, komunikasi yang baik, itu juga merupakan learning skill yang harus dimiliki. Nah, kemudian memang kalau beberapa definisi itu bisa ditambahkan dengan karakter dan citizenship, kewarganegaraan. Oke, tapi minimal itu adalah skill, keterampilan yang harus dimiliki generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian yang kedua, literasi skill. Nah, di samping kemampuan kita learning skill, tapi juga literasi terhadap melek informasi, media, teknologi, itu juga menjadi peran penting. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kecakapan hidup. Kecakapan hidup ini termasuk fleksibilitas, kemudian kepemimpinan, ya, bisa memberikan inisiatif, strategi, productivity, efisiensi, ya, dan social skill juga. Ini menjadi hal-hal yang penting. Kita mengerucut ke sedikit di Poliban. Untuk mencapai keterampilan abad di 21 ini kita harus dorong baik segi penilaian, standarisasi, kurikulum, dan pengembangan yang lainnya. Ya. Nah, beberapa kebijakan dari kementerian, khususnya Kemendikbudristek, itu memberikan pengembangan. Salah satunya adalah mengenai project based learning. Nah, project based learning ini memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengetahui bagaimana belajar di luar pada kampusnya, dan juga memberikan wawasan mengenai project, sehingga dia bekal nanti setelah belajar, dia punya pengalaman, oh ternyata begini ya di luar. Nah, dan itu kita masukkan di dalam pembelajaran kampus. Kemudian yang kedua, ini juga berkenaan dengan rekognisi pembelajaran lampau. Kalau dulu kita agak susah untuk mengakui potensi seseorang yang memiliki pengalaman skill, pengalaman keterampilan di luar, diakui dengan ijazah. Nah, sekarang itu dimungkinkan dengan cara melakukan rekognisi. Begitu pula dengan program yang lain di 2 fast track. Di 2 fast track ini program percepatan selama 3 semester, tapi dia sudah mendapatkan gelar yang namanya diploma 2. Ya, cukup 3 semester. Kemudian kebijakan yang lain, kurikulum, instruksi kerja. Nah, dari Mas Nadiem mengeluarkan kebijakan MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. 6 bulan ataupun 1 tahun dimungkinkan belajar di luar pada kampus. Hal itu kenapa? Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkegiatan di luar kampus. Dan itu pulangnya dihargain.
sebanyak 20 SKS per semester. Kegiatannya macam-macam, bisa magang industri, membangun desa, pertukaran mahasiswa, riset, maupun wirausaha, proyek independen, proyek kemanusiaan. Nah, kemudian bagaimana pengembangan profesionalnya? Tentunya harus dibarengi dengan mutu kualitas, sistem penjaminan mutu baik internal maupun eksternal. Juga kita bekali dengan lembaga sertifikasi profesi LSP, sehingga dia mutu kualitas lulusan nanti memiliki kemampuan, tidak hanya sekedar dia selesai, tapi juga dia memiliki kemampuan potensi apa. Ya. Kemudian Career Development Center itu kita siapkan sehingga sebelum dia lulus ataupun nanti dia bekerja di mana, kita pantau terus bagaimana perkembangannya. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya adalah Entrepreneur Training Unit. Kita di Poliban punya E2 Entrepreneur Training Unit, di mana beberapa capaian program-program yang didapatkan itu lumayan banyak, seperti pemanfaatan, ada kegiatan dari Entrepreneur Unit ini, pemanfaatan limbah kulit labu kuning, ini contohnya ya beberapa, sebagai produk teh herbal, itu dari produk dari kreativitas mahasiswa. Kemudian juga ada menggunakan inovasi teknologi simulasi musik panting berbasis virtual reality. Musik panting itu khas tradisional khas Banjar ya. Itu mengenai pengembangan profesional. Lingkungan pembelajaran kita dorong mahasiswa itu meningkatkan soft skill-nya melalui organisasi kemahasiswaan, kemudian juga di atmosfer akademik kita tingkatkan berkenaan dengan life skill tadi, dan kolaborasi industri. Ini juga menjadi penting karena proses pendidikan tidak hanya kita yang menyiapkan, tetapi juga industri butuh apa, sehingga kita bisa menyesuaikan akan kebutuhan tersebut. Ya. Ini arah pengembangan Merdeka Belajar yang saat ini didengungkan. Ya. Jadi situasi sekarang dengan yang dulu, dengan yang akan datang tentu harus kita sesuaikan. Jadi ini adalah perkembangan Merdeka Belajar. Ekosistem, guru, pedagogi, kurikulum, sistem penilaian harus menyesuaikan. Kalau situasi sekarang belajar itu menjadi kewajiban, tapi ke depan itu sebuah pengalaman yang menyenangkan. Itu harus diubah mindsetnya. Kemudian sistem yang tertutup, pemangku kepentingan bekerja dengan sistem mereka sendiri, itu juga harus digeser sudah menjadi sistem terbuka. Guru, dosen sebagai penyampai informasi pengetahuan juga harus berubah menjadi fasilitator dalam kegiatan belajar. Tidak hanya sekedar teori, tapi juga ke depan itu harus bisa melaksanakan, memberikan contoh prakteknya. Nah, kurikulum penilaian lebih kepada konten, tapi ke depan berbasis kepada kompetensi dan nilai-nilai. One size fit all, pendekatannya satu ukuran untuk semua, itu juga akan dirubah untuk kebutuhan individu dan pusat pada siswa. Kurikulum, konten diwajibkan, tapi ke depan sebagai kerangka menu. Ya. Kegiatan akademik, soft skill, pengembangan karakter ke depannya. Kemudian sumatif, tes-tes seperti itu, tapi ke depannya sudah mengarah kepada formatif mendukung. Standarisasi penilaian ke depannya menjadi portofolio. Ini beberapa arah pengembangan pendidikan yang coba kita bangun, kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Nah, kemudian sedikit berkenaan kegiatan-kegiatan di Poliban berkenaan menyiapkan generasi tersebut. Kita mencoba untuk banyak berkolaborasi antara perguruan tinggi, baik itu dosen maupun mahasiswa dan industri. Itu bisa berupa kegiatan perkuliahan, praktisi mengajar, kemudian MOU, kegiatan-kegiatan MOA, nah, magang kuliah, magang industri, dan sebagainya. Nah, nanti di dalam proses pembelajarannya kita sesuaikan, baik project based learning-nya, kemudian tugas akhirnya, nanti ada hasilnya, teaching factory. Ya. Nah, beberapa teaching factory yang mungkin kami bisa berbagi itu adalah saat ini kita
sudah memiliki teknologi minyak, ya, salah satu TEPA-nya, teknologi pengolahan minyak serai wangi, ya. Itu alhamdulillah kawan-kawan di jurusan mesin sudah bisa memproduksi yang disebut dengan minyak urut, sabun cuci piring, karbol dan sebagainya. Itu beberapa hal. Kemudian juga kegiatan kolaborasi dengan dunia industri. Kita juga membuat ada 100 jukung untuk keperluan penduduk, karena di kota air ini itu kerjasama dengan kemarin dengan tahun 2021 bantuan dari Uni Emirat Arab, ya, sebanyak 100 jukung untuk masyarakat yang di sekitar sungai. Itu adalah beberapa kolaborasi perguruan tinggi dengan mahasiswa, dengan industri, dan juga pemerintah daerah. Nah, kemudian kami ingin menyampaikan sedikit berkenaan khusus di Politeknik Negeri Banjarmasin. Tadi disampaikan ada sekitar di profil tadi ada diploma 4-nya 6, diploma 3-nya ada 13. Nah, dengan perkembangan saat ini itu semakin bertambah. Jadi diploma 4-nya ada 9, diploma 3-nya ada 11, dan baru program studi baru diploma 2 itu ada 1. Jadi totalnya ada 21 program studi. Kami ingin sedikit bercerita tentang program studi yang ada di Politeknik Negeri Banjarmasin, Poliban ini. Nah, sebagai contoh, ini jurusan teknik sipil dan kebumian, ada yang namanya sarjana terapan teknik bangunan terawa. Jadi teknik bangunan terawa ini didirikan itu hasil kerjasama dengan Kimpraswil dulu, sekarang KPU, ya, pekerjaan umum, untuk menyiapkan tenaga-tenaga teknis berkenaan dengan bangunan untuk khususnya karena ini adalah kearifan lokal di Kalimantan, lebih banyak tanah rawa dan sungai, sehingga muncul program studi ini. Dan alhamdulillah ini waktu pertama pendirian ini pertama, ya. Begitu pula dengan contoh yang lain di jurusan teknik sipil adalah teknik pertambangan. Teknik pertambangan ini juga melihat kearifan lokal di daerah Kalimantan yang mana potensi sumber daya alamnya seperti tambang batu bara, biji besi, emas, dan lain-lain. Sehingga kita melihat kondisi itu tidak ingin hanya dari luar tenaga SDM-nya yang diambil, tapi juga potensi kita sumber daya yang ada di lingkungan tersebut kita manfaatkan dan kita berdayakan. Alhamdulillah muncul di tahun 2004 yang lalu. Kemudian juga di jurusan teknik mesin ada sebagai contoh ini alat berat. Ini kita sudah bekerja sama dengan Trakindo, kurang lebih 16 tahun sudah berjalan, dan alhamdulillah sebelum dia lulus itu sudah habis terserap tenaganya, karena ini sangat banyak dibutuhkan terutama untuk tenaga-tenaga teknis terampil di bidang perawatan alat berat, baik di perusahaan-perusahaan tambang maupun perusahaan bahan sawit yang ada di Kalimantan. Kemudian di elektro, ini juga pertama kita buat, apalagi ini di Politeknik Negeri Banjarmasin, ini sejak tahun 2020, salah satunya adalah sistem informasi kota cerdas, Mbak, SIKC. Nah, ini sangat mempelajari tentang penerapan teknologi cerdas dan sistem informasi khususnya bidang-bidang kota cerdas, ya. Alhamdulillah ini banyak spot dari pemerintah daerah untuk menjadikan kota cerdas melalui sistem informasinya, ya. Alhamdulillah ini sangat disupport oleh daerah. Nah, kemudian juga di jurusan akuntansi ini juga pertama. Kemarin kita mendirikan ini atas dasar kebutuhan daripada daerah, ya. Salah satunya akuntansi lembaga keuangan syariah, LKS. Ini juga banyak diminatin oleh para mahasiswa kita karena latar belakangnya di mana kota Banjarmasin merupakan kota religius, ya, sehingga kebutuhan terhadap akuntansi lembaga keuangan syariah itu cukup tinggi. Nah, kemudian di administrasi bisnis ini
yang terbaru adalah sarjana terapan bisnis digital. Baru tahun 2020 kemarin kita dirikan. Dan alhamdulillah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan kawan-kawan di bisnis digital ini, terutama pendampingan dengan UMKM. Karena potensi UMKM di tempat kita ini lumayan tinggi. Jadi kegiatan-kegiatan baik mahasiswa maupun dosennya untuk melakukan pendampingan UMKM, khususnya untuk digital marketing, baik konten kreatif maupun desain logo UMKM, itu juga kita support. Itu beberapa kegiatan-kegiatan, di samping program studi yang lain juga banyak ya, karena masing-masing kita mendorong kepada program studi ini untuk memberikan sumbangsih terhadap lingkungannya, tidak hanya lingkungan di Kalimantan Selatan, juga skala nasional. Ini menjadi penting karena ke depan kita di Kalimantan Selatan ini sesuai dengan arahan rencana ke depan untuk menjadi pintu gerbang ibu kota baru Nusantara. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini berkenaan dengan beberapa kegiatan-kegiatan project based learning yang sudah kami laksanakan. Jadi pembelajarannya itu lebih kepada project, lebih kepada produksi ya. Sebagai contoh nih di bidang geomatika dan survei, mereka mengerjakan topografi, jadi terjun ke lapangan, terjun ke industri, kemudian nilai daripada pembelajaran itu kita akui, kita hargai sebagai mata pelajaran untuk dinilai di dalam proses belajar mengajar. Begitu pula ini sebagai contoh di dalam proses pembuatan panel listrik, ini di jurusan teknik elektro, ya, pembuatan briket, kemudian aksesoris panel listrik, ini juga blend with turbin. Nah ini yang terbaru tadi yang kami sampaikan berkenaan dengan pembuatan jukung ini. Ada sekitar 100 jukung. Alhamdulillah kita ada kerjasama dengan Uni Emirat Arab untuk membuat ini dan memberikan bantuan. Ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat, ya. Dan ini juga nih yang kami ceritakan tadi, TEPA, Teaching Factory. Ada beberapa produk, ini minyak urut, sabun cuci piring, karbol, dan ini memang sedang proses kita produksi, diajukan ke merek dagang, Balai POM, dan hal lain. Itu beberapa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan keberadaan Politeknik Negeri Banjarmasin. Kemudian kami sedikit menyampaikan, memang Politeknik, kami sampaikan tadi di awal bahwa Politeknik itu adalah pendidikan vokasi. Nah tentunya pendidikan vokasi mungkin ini masih belum dipahami banyak oleh masyarakat, termasuk oleh adik-adik kita, bahwa kebutuhan industri dunia kerja sebenarnya porsinya itu lebih banyak yang dibutuhkan adalah tenaga terampil dan tenaga ahli yang siap digunakan. Nah, sementara saat ini kebanyakan kita lebih memilih perguruan tinggi yang berbasis akademik. Contohnya universitas. Kenapa ini menjadi penting kami sampaikan? Karena porsi kebutuhan tenaga kerja terhadap pendidikan vokasi itu sangat besar sebenarnya. Karena industri sebenarnya membutuhkan itu. Tetapi supply kemudian jumlah yang ada saat ini itu lebih banyak kepada universitas. Kalau kita ingin berkaca dari jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia, itu ada sekitar 4.000 perguruan tinggi. Nah, sementara jumlah politeknik ditambah dengan negeri dan swasta itu baru sekitar 250-an. Jadi tidak sampai dengan 10%-nya jumlah. Sementara kebutuhan dunia industri sebenarnya lebih banyak yang applied terapan maupun tenaga ahli. Mungkin itu sebagai pembuka kita, ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita bersama bagaimana kita mengambil peran terhadap memajukan pendidikan kita. Ya, mungkin demikian, Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Lola atas waktunya. Terima kasih banyak Bapak. Ini Politeknik ya, untuk membuka mata ya Pak Ahmad ya, bahwa Politeknik itu memang bergerak sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian yang
justru lebih mudah cari kerja itu ya harusnya kuliah di Politeknik gitu ya. Iya, betul, Pak Ahmad Mbak. ya. Oke, Pak Ahmad, satu Pak sebelum kita nanti bergeser ke segmen berikutnya. Ini kalau misalnya saya lihat di online ya Pak ya, Iya. Poliban ini terkenal sebagai kampus yang happy dan friendly Pak. Ini banyak banget Iya, betul. komen-komen teman-teman di internet Pak, bilang kalau Poliban ini happy and friendly kampus tuh Pak. Ini Iya, kenapa iya. nih Pak bisa sampai disebut seperti itu oleh netizen Pak? Pertama, kita menyiapkan fasilitas. Nah, begitu masuk itu kita mengambil kesan jangan langsung serius gitu ya. Kita siapkan tempat olahraga, itu begitu masuk di depan gambarnya kelihatan udah tempat lapangan basket, itu salah satunya. Jadi yang kedua, kita juga mendorong para pengajar, para dosen itu dalam proses belajar mengajar happy. Jangan tertekan, sehingga aktivitas kegiatan mahasiswa, kegiatan belajar mengajar, jangan terbebanin. Kalau yang namanya tugas, yang namanya pembelajar, itu pastilah ada masalah. Tapi bukan berarti masalah itu yang kita permasalahkan. Ya. Tapi justru bagaimana kita menghadapinya dengan happy dan friendly. Mungkin seperti itu, Mbak. Wah, mantap Pak Ahmad. Ini karena diferensiasi yang unik sekali begitu. Akademik, serius, tapi ternyata mahasiswanya, dosen-dosennya, dan juga banyak yang komen ini happy and friendly kampus. Baik, nanti mungkin kita akan bahas lagi di sesi Q&A, namun setelah ini kita akan kembalikan dulu ke host kita ya, Lola. Terima kasih Pak Ahmad, nanti kita ketemu lagi ya Pak. Ya, oke Mbak Nova. Baik, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Bu Nova. Nah, Sobat MI, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya dan mendengarkan pemaparan narasumber kita selanjutnya, mari terlebih dahulu kita saksikan penandatanganan MOU oleh Topbos Education Technology PTE Ltd dan juga PT Markles Indonesia dan yang akan dilakukan oleh Mr. Taufik selaku Deputy Chairman of Markles dan juga Mr. K. Wei Ching selaku Managing Director dari Topbos Education Technology PTE Ltd. To Mr. Taufik and also Mr. Ching, time is yours. Terima kasih dan selamat kepada atas terjalinnya kerjasama antara Topbos Education Technology dan juga PT Markles Indonesia. Mungkin selanjutnya kita akan mendengar sepatah dua patah kata dari masing-masing perwakilan. Kepada Bapak Taufik, kami persilakan untuk memberikan. Okay. I will talk to the audience in bahasa. Okay. Bapak dan Ibu, hari ini kita menandatangani kerjasama antara Markles Institute dan Topbos. Kita ingin meningkatkan pengalaman yang berbeda dalam proses pengajaran, sehingga nantinya waktu kita belajar mengenai marketing itu akan punya pengalaman yang lebih kaya. Nah, salah satunya dengan kita memberikan bahan yang namanya PC Simulation Game. Materi ini nanti bisa dipelajari oleh peserta untuk meningkatkan kemampuan ini kan, membayangkan situasi di dunia nyata itu kira-kira seperti apa. Tapi karena sekarang kita memasuki era digital, kita sekarang akan menggunakan namanya PC Simulation Game. Okay, ladies and gentlemen, this year we decided to collaborate with Topbos. Topbos is a top producer of a PC Simulation Game. Why Markles Institute decided to collaborate with Topbos? Because we want to improve the experiential learning provided by Markles. In the past, maybe the experiential learning used to be in full with the celebrity like Mr. Hermawan.
then that is maybe cannot be meet in other learning setting. But starting this year, we want to improve the experiential learning by offering a business simulation game. And starting next year, we'll also create a business simulation game based on concept created by Mr. Hermawan Kaptajaya. Yeah. Top Bros is very proud to be in Indonesia and sign this MOU with Markplus. We have 20 years of experience marketing our software products in the business simulation games in the Greater China. So thousands of universities have already used our product, and we are proud to work with Markplus and to introduce these business simulation games in the market of Indonesia. We hope one day that all the universities in Indonesia will apply this business simulation game platform to teach in the business school. And also we are collaborating with Markplus into new games that will support Markplus entrepreneurship marketing philosophy. So well, we see a very exciting future in the next 20 years. So Top Bros is really proud now to be in Indonesia. Yeah, thank you, Profesor Wincing. Oke, Thank you all. Thank you. Terima kasih Bapak Taufik dan juga Profesor King. Selamat atas kolaborasinya. Semoga kolaborasi ini akan saling memperkaya visi dari masing-masing perusahaan. Nah, Sobat MI, kita akan segera beranjak ke segmen selanjutnya dengan visi menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan terpercaya dalam bidang kepariwisataan. Bagaimana strategi Profesor Sulistiawati selaku Direktur Politeknik Internasional Bali untuk menjadi salah satu yang terbaik? Sesaat lagi Profesor Sulis akan menceritakannya dan langsung dipandu oleh Ibu Nova. Setelah yang satu ini tetap di Markplus Goes to Campus. Baik, Sobat MI, tidak terasa Markplus Goes to Campus sudah memasuki episode ke-83. Dan di episode ke-86 nanti, Markplus Goes to Campus akan memiliki special edition The Campus Online Lounge yang akan membarengi
launching dari buku terbaru dari Profesor Dr. Jeki Musri dan juga Hermawan Kartajaya dengan tema Entrepreneurial Marketing. Dalam episode tersebut akan ada keynote speech dari Profesor Nizam selaku Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi serta pemaparan konsep punakawan mendunia oleh Bapak Hermawan Kartajaya dan juga konsep Entrepreneurial Marketing dari Dr. Jeki Musri selaku CEO Marketplace Inc. Nah, teman-teman jangan lupa untuk saksikan episode 86 dan pre-order bukunya sekarang juga. Mari kita selanjutnya, sudah tidak sabar nih, kita akan mendengarkan segmen selanjutnya yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Yosanova untuk mengulik strategi apa nih yang dibawakan oleh Profesor Sulis dari Politeknik Internasional Bali. Bu Nova, Prof. Sulis, time is yours. Terima kasih. Ini memang sudah tidak sabar. Kok tahu sih Lola tidak sabar ini memang sudah. Begitu juga ke 245 ini Prof. Sulis, audiens yang sudah hadir Pak Ahmad. Jadi makin lama makin banyak yang hadir ya dari awal kita tadi. Tidak sabar mendengarkan inspirasi dari narasumber kita yang berikutnya. Prof. Sulis, selamat pagi Prof. Ini dilihat kampus di belakang ya Dok ya, di virtual background-nya ya. Ini indah sekali ya, Prof. Kampusnya ya. Aduh, baik. Oke, baik. Mungkin untuk memulai diskusi kita nanti berikutnya, alangkah baiknya kita mendengarkan paparan dulu dari Prof. Sulis. Silakan, Prof. Sulis, paparannya. Baik. Selamat siang semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu-rahayu. Yang saya hormati Bapak Hermawan Kartajaya, Founder dan Chairman Marketplace Incorporation, Bapak dan Ibu Marketplace, serta tim marketer, tim Bapak Rizani dari Politeknik Negeri Banjarmasin, Bapak Ibu hadirin sekalian, dan mungkin di sini juga hadir ada mahasiswa. Selamat bergabung pada acara ini. Saat ini saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul bersama-sama secara online pada acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Marketplace Indonesia yang telah resmi menjadi mitra kami. Saya berharap dengan kerjasama dari Marketplace dan PIB ini secara bersinergi dapat memajukan ranah pendidikan vokasional di Indonesia melalui berbagai program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saya sangat senang bisa membagi best practice dari kampus kami di Bali, di mana referensi ini akan saya berikan hasil dari situasi pada COVID-19 ya. Saya lanjutkan sebagai sebuah perguruan tinggi swasta vokasi, Politeknik Internasional Bali atau kita sebut dengan PIB College berkomitmen untuk selalu berinovasi termasuk di masa pandemi. Berikut adalah beberapa inovasi dan kreativitas di masa pandemi yang dilaksanakan oleh Politeknik Internasional Bali. Pada era pariwisata pariwisata era baru, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hampir seluruh bagian dari dunia ini, yang menyebabkan dampak yang sangat signifikan pada sektor kesehatan, ekonomi, sosial politik, serta pendidikan, yang mengakibatkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita kenal dengan PPKM. Demikian juga di sektor pendidikan. Kemudian juga ada untuk di Bali penutupan akomodasi hotel-hotel itu sebagian besar hotel-hotel di Bali itu ditutup. Demikian juga pendidikan. Nah, kita juga melihat bahwa adanya penurunan secara signifikan pada GDP selama pandemi. Kemudian saya lanjutkan dengan adanya perubahan yang melanda semua sektor. PIB College, sebuah perguruan tinggi pariwisata swasta di Bali, tidak lepas dari pengaruh pandemi yang mengakibatkan banyaknya tantangan di berbagai sektor. Meskipun usianya yang masih muda, pada saat itu
PIB berumur 3 tahun, sekarang berumur 6 tahun. Kalau kita bandingkan dengan tadi dari Poliban yang usianya 36 tahun, jadi saya seharusnya memanggil ayah Poliban, gitu, kira-kira gitu. Ya Pak, karena saya masih balita, tapi tetap saya memegang tadi, saya tidak mau menyerah, bukan pilihan saya. Nah, itu yang quote yang tadi saya ambil. Nah, sekarang kita berbicara sedikit apa saja tantangan yang dihadapi akibat pandemi ya COVID. Apa strategi yang dilakukan PIB untuk mengatasi tantangan? Kemudian bagaimana Politeknik Internasional Bali College itu membentuk keterampilan kewirausahaan mahasiswanya selama pandemi. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan sedikit apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi perguruan tinggi yang masih berusia balita pada saat itu 3 tahun. Tapi seperti tadi kita tidak akan menyerah, terus saja berusaha. Tantangan yang kami hadapi yaitu tentunya terganggunya ada tridharma perguruan tinggi, kemudian adanya pembatasan. Kemudian aktivitas penelitian sangat terbatas. Nah, bagaimana caranya mengatasi itu? Semua kita mencoba untuk mencari solusinya. Kemudian karena PIB ini adalah politeknik di mana 70% adalah praktek, sedangkan hotel-hotel semua pada tutup, bagaimana how to solve the problem agar anak-anak kita ini bisa tetap melakukan intensif atau melakukan prakteknya untuk bekal setelah dia tamat. Nah, kita juga melihat penurunan kemampuan finansial mahasiswa. Jadi mahasiswa sangat berat membayar karena orang tuanya dirumahkan atau di kontraknya diberhentikan. Nah, itu semua masalah-masalah yang kita hadapi sangat cukup pelik, tapi kita mencoba untuk mengatasi. Saya lanjutkan pada solusi pendidikan dan penelitian. Penggunaan e-learning, jadi karena saat itu kita baru-baru kena COVID, jadi gimana caranya berkomunikasi tanpa dekat. Jadi satu-satunya jalan adalah menggalakkan e-learning, yaitu dengan video, dengan WhatsApp, dengan yang paling menarik adalah dengan Moodle. Jadi semua dosen, semua mahasiswa belajar dengan sangat keras bagaimana berkomunikasi dengan digital, dengan alat-alat yang mereka dulunya tidak menganggap itu penting karena selalu on-site, tatap muka. Nah, kemudian kami juga membuat satu namanya inkubator bisnis sebagai pengganti magang. Seperti tadi saya katakan bahwa karena hotel banyak yang tutup, mahasiswa tidak magang, jadi mereka tidak bisa praktek. Sedangkan PIB adalah vokasional, jadi harus praktek. Jadi kita suruh praktek secara inkubator, yaitu mereka mau buat apa, misalnya mau buat kue itu dia buat bagaimana nanti cara pemasaran semua dibimbing oleh ahli-ahli yang kompeten. Ntar saya akan menunjukkan siapa ahli-ahlinya yang bisa membantu mahasiswa pada waktu masa COVID itu. Nah, kaitan dengan penelitian jadi saya anjurkan kepada dosen, tidak usah ke lapangan, bahaya. Jadi silakan aja study literature. Jadi mereka studi dari perpustakaan, dari tidak harus ke lapangan secara wawancara, jadi lebih kepada studi literatur. Kemudian juga mereka ada waktu senggang, mereka membuat buku gitu. Jadi kita mengambil positif dari COVID-19 itu. Itu yang kami lakukan dan kami anjurkan. Kemudian kaitan dengan pembayaran mahasiswa karena orang tuanya banyak yang diberhentikan atau dirumahkan, jadi kami mengeluarkan suatu kebijakan mereka boleh menyicil tiap bulan. Biasanya kan tiap semester bayar, jadi tiap bulan dicicil gitu. Jadi itulah untuk kaitan dengan pembiayaan. Kemudian yang paling menarik di masa COVID itu bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita memarketkan kampus kita di saat-saat yang sangat susah itu. Nah, satu-satunya jalan yaitu kita membuat suatu video protokol new normal. Jadi
video yang menunjukkan bahwa di kampus tetap aja aman, tetap hygiene gitu. Jadi para orang tua enggak usah khawatir karena mahasiswa kami itu dari seluruh Indonesia. Ada dari Sumatera Utara, Riau, kemudian Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan. Jadi demikian tersebarnya, para orang tua sangat khawatir kalau mereka ke Bali. Nah, kami mencoba untuk membuat video yang menarik agar orang tuanya merasa aman. Saya pikir bisa video tentang CHNE itu ditayangkan. Silakan. Jadi ini lebih pada bagaimana kita dalam waktu susah kita memarketkan diri kita dengan melalui video.
Baik, terima kasih sudah menayangkan. Jadi itu adalah salah satu strategi bagaimana kita memarketingkan di dalam situasi yang sulit. Jadi kita jangan putus asa, terus memikirkan hal-hal ke depan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu mengenai business pitching day ya. Silakan. Business pitching day ini kami mengganti sebab gini, suatu perguruan tinggi yang mahasiswa pariwisatanya itu sampai ratusan sangat-sangat mengalami kesulitan di dalam memberikan anaknya itu praktek. Jadi mereka mengolah supaya prakteknya itu biasanya 6 bulan, cuman 1 minggu. Tapi di tempat kami berusaha mencari sesuatu yang baru, yang inovasi, yaitu membuat business pitching. Jadi mahasiswa-mahasiswa mereka harus membuat bisnis apa yang mereka inginkan, misalnya keripik keladi, cookies, segala macam hal-hal yang mereka berkenan untuk bisnis secara kecil-kecilan. Kemudian kami mengadakan webinar Zoom ini yang diberi masukan oleh pakar-pakar yang sudah sukses. Misalnya mahasiswanya baru sampai di mana kekurangan modal, ya mungkin bisa di mana dipinjamkan modal. Jadi itu adalah sesuatu yang baru, business pitching day yang kami baru terapkan saat COVID. Jadi dapat saya simpulkan bahwa situasi, nah ini beberapa tambahin coba ke Nikita. Nah, ini ada Niki Doh nih, dan ini Ceklin ini adalah mahasiswa yang sudah punya bisnis kecil-kecilan. Ini cookies yang cukup enak cookiesnya. Kemudian ini juga Nikita membuat makanan-makanan kecil. Jadi banyak mahasiswa karena vokasional dia sudah bisa membuat makanan-makanan kecil itu. Jadi saya dapat simpulkan bahwa terganggunya aktivitas saat COVID-19 itu terganggunya aktivitas dalam Tridharma perguruan tinggi, tapi kita mencoba mengatasi. Kemudian mengatasinya dengan e-learning seperti Moodle, kemudian riset dilakukan secara kajian pustaka aja, tidak usah ke lapangan. Kemudian program inkubator bisnis yang seperti tadi saya jelaskan secara garis besar. Melalui program pembelajaran tourismpreneurship, saya jelaskan sedikit apa itu tourismpreneurship. Kami di Politeknik Internasional Bali membuat mata pelajaran yang berkaitan turis, jadi turis tapi dia entrepreneur. Jadi perkawinan antara tourism dan entrepreneur, jadi menjadi tourismpreneur. Kami mengimplementasikan kepada seluruh prodi-prodi yang ada di PIB. Karena seperti kita ketahui bahwa vokasional itu ada 2 pilihan. Apakah Anda menjadi entrepreneur atau Anda menjadi profesional. Nah, itu pilihan. Jadi kami mengajarkan mengenai entrepreneur. Nah, dapat saya rekomendasikan di sini bahwa keterampilan adaptif, inovatif sangat diperlukan. Kita juga perlu menjadi pemimpin dan memperoleh atau memanage agar manajemen kita menjadi kuat, kreatif, adaptif dalam situasi apapun. Nah, kita tidak boleh mengatakan bahwa COVID-19 itu semuanya jelek, tetapi di dalam situasi yang menyekam dan segala sesuatu menakutkan itu, karena COVID kan belum pernah sejak dulu, tapi ada juga sisi-sisi positif yang kita bisa ambil, seperti kita di dalam strategi itu kan ada strength-nya, ada weakness-nya. Nah, kita ambil sisi positif dari pandemi itu, yaitu kita terbiasa dengan gaya hidup bersih, sehat, cuci tangan. Perlu saya tambahkan pada waktu ini saya menyiapkan berpuluh-puluh wastafel di kampus. Jadi mereka masuk sedikit cuci tangan, keluar cuci tangan, pakai sanitizer. Jadi betul-betul dibuat yang hygiene. Kemudian di dalam segi positif dari COVID-19 itu juga menumbuhkan suatu kebiasaan-kebiasaan daripada dosen yang tadinya tidak malas menulis buku, sekarang karena waktunya banyak, jadi mereka menulis buku dan menghasilkan beberapa buku tentang CHSE gitu. Kemudian
juga kita dapat berkumpul secara keluarga, itu kan semua sudah diakui. Kemudian menumbuhkan juga rasa empati terhadap sesama. Nah, dari semua itu sudah kita ini sebetulnya sudah berhasil melewati pandemi. Di tengah-tengah masa sulit kita semua dipaksa untuk bisa beradaptasi. Termasuk di PIB College kami berhasil melewati masa sulit karena pandemi, walaupun saat ini usia PIB sekarang 6 tahun, yang dulu 3 tahun. Tapi kami merasa happy. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Shanti Shanti Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Terima kasih Mbak. Saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih Prof. Sulis. Ini apa namanya, kalau aku sambil lihat apa namanya presentasi dari Prof. Sulis, nggak kelihatan kayak ada pandemi ya Prof ya? Kelihatan positif, optimis semua ya Prof. Diusahakan. Diusahakan. Ini kalau walaupun bisa caranya gini saya tambahin. Jadi ini para dosen ataupun staf dari karyawan mereka bergilir masuk ke kampus. Jadi ada yang Senin, Rabu, Jumat, terus ada yang Kamis, Selasa, Kamis, dan Jumat. Jadi ada suatu irisan di mana mereka bisa ketemu. Jadi kami usahakan, jadi kita sudah tidak pakai AC, open ini, cross ventilation. Jadi sebetulnya pada waktu COVID itu semua orang tidak pakai AC, semua buka jendela. Jadi dari segi positifnya saya lebih hemat membayar listriknya. Jadi mereka tidak berani pakai AC, cross ventilation, semua jendela dibuka, pintu dibuka. Nah itu yang saya alami. Mereka takut dengan tempat-tempat yang tertutup dengan air condition. Itu Mbak. Terima kasih Mbak Nova. Sama satu lagi mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A Prof. Ini kalau lokasi di Tabanan ya berarti ya Prof ya? Ya dekat Canggu, dekat Canggu. Lagi ngehits ya Prof ya? Ngehits ya. Jadi silakan mampir semua peserta yang ada di sini, saya undang untuk mampir ke kampus kami, lihat-lihat karena basic saya sebetulnya adalah arsitek. Jadi ke kampus itu suka bongkar pasang itu kebetulan suami bisa mensupport ya udah jadilah bongkar pasang. Dan ini harus businessman ya, suaminya businessman, jadi dia bisa mensupport saya. Wow, dan harus datang banget sih teman-teman yang ada di sini. Ya, karena kampusnya itu kayak resort ya, Prof. Betul, memang temanya kampus resort. Kampus resort. Terima kasih, Mbak. Menarik sekali. Oke, baiklah. Mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A dulu. Prof, kami akan coba sampaikan nanti di sesi Q&A lebih dalam lagi. Saya kembalikan dulu ke host kita ya, Lola, silakan. Baik, terima kasih Bu Nova, terima kasih Prof. Sulis atas paparannya yang sangat inspiratif. Nah, Sobat MI, selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya-jawab. Dan kita persilakan kepada Sobat MI yang sudah hadir di Zoom pada kali ini untuk mengetikkan pertanyaannya, baik di kolom chat, fitur Q&A, maupun secara langsung melalui pesan privat kepada kami, panitia. Nah, sembari menunggu pertanyaan, saya ingin kembali mengumumkan bahwa di tanggal 14 Maret akan ada launching buku Entrepreneurial Marketing, buku terbaru dari Bapak Hermawan Kartajaya dan juga Dr. Zeki Musri. Di mana menyambut launching tersebut, kita akan mengadakan spesial episode ke-86 dengan tema Entrepreneurial Marketing Punakawan Mendunia yang akan mengundang Profesor Nizam selaku Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, serta pemaparan konsep Punakawan Mendunia oleh Hermawan Kartajaya dan juga Fund Entrepreneurial Marketing dari Dr. Zeki Musri. Dan tak hanya itu, teman-teman, untuk yang belum tahu bahwa buku ini juga ditulis langsung oleh Bapak Marketing Dunia, Profesor Philip Kotler. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk melakukan pre-order dan jangan sampai kehabisan. Nah, mari kita lanjut saja ke sesi Q&A. Saya akan mengundang Ibu Nova, Prof. Sulis, dan juga Bapak Ahmad untuk bergabung di sesi Q&A kita pada siang kali ini. Ya, baik. Oke, aku langsung mulai. Terima kasih banyak, Lola. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan privat yang masuk, Pak Ahmad dan Prof. Sulis. Cuma mungkin saya mau tanya pertanyaan pribadi dulu ya, sebelum saya lempar ke audiens. Nah, untuk Pak Ahmad dulu, Pak. Tadi sempat satu kalimat ya yang Bapak sampaikan
belajar seumur hidup ya Pak ya. Jadi belajar itu sepanjang hayat, dan kita harus punya learning skill, life skill, dan juga literacy skill. Tadi Pak Ahmad sampaikan dengan sangat penekanannya di sana. Nah mungkin Pak, kalau Pak Ahmad lihat gapnya saat ini yang dimiliki oleh anak muda ya Pak ya, kan anak muda sekarang ini generasi yang lebih muda, nggak semuanya lengkap nih Pak. Artinya mungkin ada yang suka belajar tapi lembek gitu ya Pak ya, baru mengalami sedikit tantangan langsung menyerah gitu ya Pak ya. Mungkin ada yang kuat banget tapi mungkin analytical thinkingnya nggak kritikal gitu. Kalau Pak Ahmad sendiri melihat gap ini seperti apa nih Pak? Situasi yang dihadapi anak muda zaman sekarang untuk menyambut masa depannya gitu ya Pak ya, karena kan sudah experience sekali Pak Ahmad dalam melihat situasi seperti ini. Mungkin ada perspektif mungkin Pak Ahmad terkait ini Pak. Jadi memang di abad 21 ini ya, tentunya banyak sekali distraksi yang menyebabkan pola pikir, terutama generasi Z ini, generasi yang muda ini mungkin beda dengan generasi kolonial zaman kami ya. Metode pembelajarannya juga berbeda. Nah, sehingga itu harus dicarikan salah satu solusinya adalah kita melek teknologi, melek literasi tadi. Baik media, informasi, teknologi. Nah, berkenaan dengan itu, tidak semua informasi itu benar. Ya. Kalau dulu informasi itu kita meyakinin, oh guru, dosen, kita meyakinin, oh itu benar. Tapi kalau sekarang karena sumber informasi itu banyak, sumber informasi itu di mana saja, ya, tentunya kita harus memberikan pembelajaran bagaimana memilih informasi itu. Kita harus lihat dulu benar nggak sumbernya, apakah ini terpercaya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga yang tidak kalah pentingnya adalah berkolaborasi, Mbak. Berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Kolaborasi itu bukan bersaing, ya. Artinya gini, satu sisi dia memiliki kemampuan A, satu sisi kemampuan B, berbeda. Tapi tidak ada yang manusia manapun dia sempurna semuanya. Ya. Semua dimiliki. Justru dengan kolaborasi itu menguatkan yang kecil, menjadikan sesuatu itu besar. Sama seperti kayu lidi ya. Kalau kita berkolaborasi itu kan menjadi potensi yang kuat untuk memaksimalkan kemampuan kita bersama. Jadi ke depan ini yang harus kita kuatkan untuk proses pembelajaran kepada anak-anak kita, kepada para mahasiswa. Jangan takut untuk belajar, mencari informasi sebanyaknya, tapi dipilih mana yang baik, mana yang tidak, dan itu menjadikan inspirasi. Jangan takut juga untuk berkolaborasi, karena ini adalah kata kunci kolaborasi ini, kita menguatkan sesuatu untuk kita menjadi lebih hebat. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Pak, saya lanjut ke Prof. Sulis dulu. Ini pertanyaan pribadi, Prof. Sejujurnya. Nah, kalau saya ini penasaran, Prof. Tadi Prof. Sulis bilang ada yang disebut tourismpreneurship. Nah, ini baru jujur saya baru dengar nih Prof istilah ini gitu Prof. Belum terlalu familiar di kalangan masyarakat umum. Nah, kan ini salah satu diferensiasi yang sangat kuat sekali ya Prof ya. Tadi juga disampaikan oleh Prof Sulis sendiri. Nah, bagaimana mengkomunikasikan tourismpreneurship ini Prof kepada masyarakat umum, terutama kepada generasi muda, dan juga tentunya karena kita vokasi ya Prof ya, jadi mengkomunikasikan ini ke dunia industri begitu Prof. Mungkin boleh perspektifnya mungkin Dok terkait dengan ini ya Prof ya. Ya baik, kaitan dengan tourismpreneurship itu basicnya adalah entrepreneur kan. Ya. Mahasiswa itu juga seperti tadi Bapak katakan Pak Sani, itu kita harus bersama-sama merupakan tim, masing-masing individu itu kan mempunyai kelemahan dan kelebihan ya. Jadi dia membuat satu, misalnya dia buka istilahnya startup gitu, startup bisnis. Dalam itu membuat satu kanvas. Jadi mau bisnis apa? Jadi mereka sharing pendapat. Jadi di dalam kanvas
ini misalnya mau bisnis apa, bisnis tadi yang paling simpel adalah bisnis keripik atau bisnis apa, tempe atau apa. Jadi semua di dalam satu tim itu kembali lagi teamwork. Teamwork itulah yang mengeluarkan ide-idenya sehingga dapat melahirkan. Itu kan ada istilah-istilah yang disebut dengan blue ocean segala macam yang dikaitkan dengan bisnis itu. Nah itulah saya sangat setuju dengan Bapak, Pak Saini, ayahnya ayah dari PIB ya, dari ayah ini ya, karena usianya berbeda sangat jauh, jadi saya banyak belajar. Kemudian saya juga sangat setuju dengan Bapak tadi mengatakan bahwa kita ini harus belajar seumur hidup. Itu tuh juga saya setuju. Jadi kesimpulannya seperti saya mau informasikan diri saya sendiri. Saya sudah umur 70, tadi saya tetap ngambil kuliah lagi, ambil S3 yang lain. Masa sih Prof, udah 70? Iya. Serius? Benar. Jadi saya kan saat ini dapat, saya punya S3 4. Jadi waktu saya umur 70, saya ambil juga S3 lagi 1. Jadi long life education. Jadi anak-anak sekarang tuh tidak boleh maunya yang enak aja, juga harus memikirkan masa depan. Sebab masa depan itu akan makin susah kehidupan kita masa depan. Kemudian saya juga ingin sharing bahwa setiap generasi mempunyai kelebihan dan kelemahan. Misalnya saya baby boomer, saya mempunyai kelebihan yang lain. Saya tangguh, saya kuat, saya tahan banting. Kemudian kita generasi X bagaimana, generasi Y gimana, milenial, kemudian generasi Z gimana, kemudian generasi Alpha. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Bisakah dari tiap generasi itu mengambil segi-segi positif dari generasi sebelumnya? Jangan bilang, oh ini generasi baby boomer gini. Padahal kita nih cukup gigih loh menghadapi segala sesuatu gitu loh. Oleh karena itu kepada generasi muda, saya harapkan ambillah segi-segi positif dari masing-masing generation itu gitu loh. Itu yang saya bisa. Oke. Baik, terima kasih Prof. Ini mari kita ingat-ingat ya generasi muda ya. Jadi jangan mudah lemah begitu ya Prof ya, harus semangat terus. Baik, terima kasih. Nah ini mungkin saya akan melanjutkan ke sesi pertanyaan yang ada di kolom chat kepada Pak Ahmad dulu. Ini terkait dengan potensi lokal Pak Ahmad. Jadi ini ada komentar ya, dan mungkin Pak Ahmad bisa menyampaikan perspektifnya. Potensi lokal digali untuk menyediakan SDM yang dibutuhkan. Tadi kan Pak Ahmad sempat sampaikan ya bahwa banyak kebutuhan-kebutuhan dari dunia industri, misalnya tadi bahkan dari luar negeri ya Pak ya, dari Uni Emirat Arab, terus dikaitkan dengan potensi lokal, misalnya tadi Jukung ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Dan juga apa yang dikaitkan dengan pembangunan setempat, bahwa ini berbasis rawa, itu dirajut dengan sebegitu klopnya begitu Pak Ahmad. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak proses di balik hal itu. Jadi kan kolaborasi ini sudah terjadi sekian lama berarti ya Pak Ahmad ya, dan sudah terbukti impact-nya memang dibutuhkan oleh dunia industri. Mungkin boleh sedikit komentarnya Pak. Baik, terima kasih Mbak Nova. Memang awal pendirian Politeknik Poliban ini itu baru 3 program studi pada saat itu ya, di tahun 87. Seiring perkembangan waktu, kami melihat potensi-potensi di daerah, khususnya dunia industri, membutuhkan tenaga-tenaga SDM. Pada saat itu, sebagai contoh ya, teknik pertambangan. Sementara di tempat kita itu sudah banyak lokasi-lokasi tambang, dan kami perhatikan yang justru yang memegang memegang SDM yang di level menengah ke atas itu justru banyak dari luar gitu, nah sehingga kami memaksakan diri, bagaimana nih SDM kita kurang, tenaga dosennya kurang, macam-macam, tapi dengan keterbatasan yang ada kita coba kita sekolahkan yang dosen yang ada, termasuk saya sendiri kemarin itu berpikiran sudah. Pada saat itu kita mencari SDM yang dosen pertambangan itu agak susah, sehingga potensi yang ada saja kita cari. Nah, dengan pelan-pelan sambil kita benahi, alhamdulillah berjalan. Nah, itu sebagai salah satu contoh, Mbak. Sehingga kami melihat kalau memang
potensi daerah ini besar, kenapa kita tidak menyiapkan tenaga SDM tersebut? Karena kami yakin bahwa kalau kita sebagai orang lokal itu lebih mengetahui kearifan di dalamnya, ya. Namun tidak menutup kemungkinan silakan yang dari luar untuk kita berkolaborasi, tetapi porsinya juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena kecintaan terhadap lokal, kemudian juga perhatian terhadap lingkungan, itu akan merasa tumbuh jiwa cinta tanah air itu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap kita satu jua ya Pak ya. Ya. Baik. Dan ini memperlihatkan ya bahwa kalau di dunia marketing begitu ya Pak ya, kampus-kampus kita ini sudah customer oriented semua ya Pak ya, stakeholder oriented banget gitu. Jadi memaksakan idealismenya sendiri begitu ya Pak Ahmad ya. Iya, betul. Keren. Oke. Nah, baik, saya bergeser ke Prof. Sulis. Ini ada pertanyaan dari Sapna dari Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang. Wah, ini dari Tanjung Pinang nih. Sisi lain ya. Kita main-main ke Tanjung Pinang nih. Nah, ini pertanyaannya menarik sebenarnya. Bagaimana merubah mindset dan mental supaya ketika kami tidak siap dengan tekanan dari luar seperti tekanan kerjaan, ini banyak pusingnya nih ya generasi muda ya. Kerjaan, kuliahan, tepatnya tekanan dari kehidupan. Paling tidak ada nggak rekomendasi atau saran kalimat seperti apa yang supaya kita bisa bangkit dari keadaan seperti itu? Ini pertanyaan dari Sapna, mungkin dari Prof. Sulis dulu, nanti mungkin tambahan dari Pak Ahmad. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Jadi permasalahannya adalah bagaimana mengatasi satu tekanan kan gitu. Betul Prof. Ya. Jadi pertama menurut saya kita harus lihat diri kita. Apa sih strong kita? Apakah kita strong sebagai orang yang profesional, pokoknya kita diperintah kerjain ini, kerjain itu, kita ke arah itu. Misalnya kita mempunyai bakat talent, jadi kaitan dengan talent. Jadi untuk sekedar informasi, di kampus saya, tiap mahasiswa, tiap karyawan, semua harus ada foto karakter. Foto karakter itu artinya bahwa masing-masing orang itu strongnya apa, weakness-nya apa, gitu. Jangan itu akan terjadi masalah yang sangat berat karena kita punya kelemahan, kita harus bekerja dengan kelemahan kita gitu loh. Iya. Itu ada istilahnya ya, foto karakter warna merah dia leadership, kemudian ada yang warnanya kuning dia tuh senang semangat untuk bekerja, artinya mendobrak, jadi dia harus ditaruh di depan. Dan dia senang archive, dia senang pokoknya ngumpulin data aja, dia enggak senang ketemu orang. Yang terakhir yaitu ungu. Ungu itu orangnya perfeksionis, jadi dia harus berpikir matang, berjalan matang. Oleh karena itu PIB College menggunakan warna ungu seperti Wah. Nah, jadi kita harus tahu karakter kita, harus tahu kelemahan kita, itu sih. Jadi kalau memang terlalu berat ya jangan dipaksakan, nanti kita jadi nggak beres gitu loh. Sekian sih dari saya. Terima kasih. Wah, ini advice yang kena banget ya Prof di hatinya anak muda nih Prof. Kalau berat jangan ya Prof ya. Harus pahami kelemahan dan kekuatan kita apa. Baik, terima kasih Prof. Ini satu lagi Pak Ahmad mungkin ada tambahan nih Pak, nasihat untuk generasi muda nih Pak. Sebelum kita tutup, kebetulan sesinya sudah hampir habis waktunya. Silakan Pak Ahmad. Baik, kepada generasi muda, ya apapun yang terjadi, yang sudah kita jalani kehidupan ini, jangan terlalu bersedih ya. Kondisi yang kita alami, begitu pula menghadapi masa depan, jangan terlalu takut ya. Tapi siapkanlah hari ini untuk kita berjalan menuju yang lebih baik. Jadi itu yang harus kita siapkan. Baik, siapkan hari ini ya Pak ya. Jangan terlalu banyak gelisah mikirin masa depan, masa lalu ya Pak ya. Betul ya. Baik. Jadi ujian sedikit Mbak ya. Ya, karena ujian itu sebenarnya membuat kita tambah kuat. Karena kalau tidak ada ujian, kita tidak tahu seberapa besar kekuatan kita. Dengan ujianlah kita tahu, oh ternyata kita harus meningkat lebih lagi daripada yang ada. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita nggak akan tahu kita kuat atau tidak kalau tidak diuji ya. Diuji, betul. Kita merasa lemah dulu aja gitu ya Pak ya. Iya. Padahal sebenarnya kuat.
Baik, baik. Ini luar biasa sekali teman-teman sekalian ya, sampai di sudah hampir di penghujung ini, kita masih 240-an ini yang hadir karena sangat ingin mendengar sharing dari Prof. Sulis dan Pak Ahmad. Namun sayang ini teman-teman sekalian, kita sudah pukul 11.31 ya, mohon maaf nih telat sedikit. Perbincangan yang sangat menarik sekali. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Sulis dan juga Pak Ahmad bisa berguna dan menginspirasi teman-teman semua yang hadir pada sesi pagi ini. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Ahmad, Prof. Sulis atas sharingnya. Kalau begitu saya pamit, saya kembalikan lagi ke host kita, Lola. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nova, Prof. Sulis, Pak Ahmad. Sangat menginspirasi dan menambah wawasan kita di pagi Sabtu yang cerah ini. Nah, Sobat MI, sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Marcus Goes to Campus episode kali ini. Bagi Sobat MI, jangan lupa untuk saksikan terus Marcus Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lola Almira, beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe Marcus Channel untuk selalu mendapatkan update terbaru. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Bu Nova. Ya. Boleh pamit live ya. Live ya. Makasih.
Recording stopped.